Pak RT ya? Kurang sama Pak RT dulu. Ibu duluan, nanti saya ngikutin. Oh iya udah. Kalau anaknya yang duduk di kursi roda Pak. Ya. Ibu duluan, nanti saya ngikutin ya. Nah, oke Bapak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Emang saya bergerak di bidang sosial. Nah, ini saya mendapatkan laporan mengenai kakek kondisinya yang ditelantarkan ya Pak ya. Gitu. Kenapa saya bilang ditelantarkan? Karena kalau yang namanya konteksnya dirawat Pak, itu pasti ada di rumah, di dalam rumah, dibersihkan, kondisinya baik gitu. Nah, ini kakeknya, maaf sekali kita dengar dari warga sekitar, itu sering diperlakukan kasar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sering banget kayak nggak dimandikan, terus makannya juga kurang diperhatikan gitu loh Pak. Kalau di sini jujur konteks saya kan sebagai relawan ya Pak, dan ini pun anaknya mungkin kalau kita laporkan itu bisa kena Pak. Itu kan menelantarkan. Pidananya kan ada, menelantarkan manusia itu bisa kena pidana. Apalagi kita legal dari yayasan gitu. Nah, ini kan apa ya, memprihatinkan ya Pak. Saya nggak tahu lah, mungkin kronologi si kakek sampai bisa seperti ini nih saya belum tahu, belum jelas gitu. Tapi yang jelas yang kita tahu ya kondisi kakeknya ini yang kita prioritaskan, kenapa ditelantarkan Pak. Ya gitu. Saya ngasih dikontrakin, setiap dikontrakin itu diusir terus. Makanya yang anak yang laki ini, maksud saya urusin lah bapaknya nih, temenin lah gitu. Nah, saya kan patungannya sama ada yang kedua buat bayar kontrakan sama makan. Nah, kenapa yang ini pada nggak mau ngurusin? Yang mana Pak? Yang kedua sama yang terakhir tuh, yang cewek itu, maksud saya kan urusin lah tuh. Kalau saya kan kontrakan sama makan kasih. Tapi kan di kontrakan pun kan dia cuma dikasih kayak gitu doang. Kan dia, maaf ya Pak, dia kan bukan binatang ya Pak. Sedangkan kondisinya ini kan tidak bisa jalan. Ya wajar aja BAB di situ, pipis di situ. Ya makanya warga sekitar juga ngeluh karena kebauan. Gitu loh Pak. Jadi makanya kalau misalnya sekali lagi ya Pak, ini kita laporin ke dinas sosial, ini keluarga bisa kena loh Pak. Bapak browsing deh di internet, itu ada pidananya. Jadi menelantarkan keluarga yang notabene itu masih punya keluarga, terus ditaruh gitu aja gitu ya, cuman ditaruh di rumah kosong, bahasa kasarnya walaupun kontrakan ya, tapi nggak ada pendampingan, makannya nggak dipantau, nggak pernah dimandiin sama sekali. Ya itu kurang paham sih, namanya kan saya abang ipar ya kan. Iya, makanya kan ini kita klarifikasi gitu loh, itu anaknya kemana gitu loh. Nah terus anak yang kedua juga kan nggak kerja, maksudnya urusin lah bapaknya, jangan main mulu. Iya, sekarang tidur di situ. Terus sering dikasarin, kenapa Pak? Kurang paham saya. Mungkin karena itu dia kagak bisa ngapa-ngapain, berdiri juga susah, mungkin anaknya ngerasa direpotin. Oh, aduh kasihan dong Pak. Anaknya ada berapa? 4. Anaknya 4 tuh banyak lagi. Seharusnya 5, yang meninggal 1. Nah sekarang kan diusir dari kontrakan nih, saya dengar yang terakhir ya, betul ya? Ya kan saya dapat dari warga sekitar juga gitu loh info ini. Kebetulan kan saya juga aktif di sosial ya Pak, jadi yang lapor ini banyak. Nah katanya diusir dari kontrakan, terus ada laporan belum lama dikasih kekerasan gitu, dikasarin lah gitu, bahasa kasarnya ya, dikasarin lah. Nah itu kan gimana ya, pagi sampai siang sore malam ada di depan rumah. Dari siang itu pagi. Makanya itu kan ya Allah, bahasa kasarnya aja kita naruh hewan aja di luar rumah pagi siang sore malam,
Ya kasihan, apalagi ini manusia Pak. Gitu Pak. Jadi ini kita cari solusi nih yang terbaik gimana? Mau dirawat kah? Atau mau taruh di dinas sosial kah? Atau seperti apa? Jangan sampai kita laporkan ke dinas sosial, keluarga bisa kena. Gitu. Kan itu tidak memanusiakan manusia Pak jadinya. Anaknya mana Pak? Boleh dipanggil semua nggak? Dia lagi dipanggilin sih. Oh lagi dipanggil? Lagi ditelepon? Si bapaknya juga sering kelaparan ya? Ya, kadang dari warga sekitar aja kita sendiri. Iya. Kalau dari istri saya sih, setahu saya tiap ini nganterin makanan, kasih makan. Setiap sehari 3 kali? Iya, sehari 3 kali. Kayak saya kurang paham. Dikasih apa enggaknya kurang paham. Itu. Saya kan hidup sama yang cowok nih. Maksud saya nih, saya kontrakin cuman tolong diurus lah, mandiin lah ya kan. Tapi ini kok ditelantarin. Ini dari pagi belum dimasukin kan? Kemarin juga di depan sini doang. Ini tadi Dia kan mau nggak dari pagi nggak ada pokoknya Sehari-hari, ya. Dari tempat satu ke tempat yang lain setahu saya ya. nggak banyak juga warga yang lapor Bu. Setiap hari ya di depan situ, nggak dimasuk-masukin. Enggak, Gitu. dimasukin di mana? Dimasukin nggak tahu kita Diusir juga. dulu sama orang-orang setahu saya gitu. Sampai di pos juga katanya ya. Iya. Tadi saya tanya di Alfamart situ ya. Warga sana juga pada ngomong. Berarti ini udah pada tahu Pak. Ya makanya kan saya setiap ini suruh ngontrak di sini, suruh pindah. Ini ngontrak suruh pindah gitu. Iya. Karena maksud saya kan kalau misalkan sama anak yang cowok itu urusin bapaknya, itu bapak lu, saya bilang. Bapak Saya juga ipar ya. sempat kasar sama yang adik ini nih. Kesel saya. Tolong ya, itu bapak lu urus yang benar. Kan setiap bulan saya bayarin kontrakan sama adik saya. Tapi terakhir katanya kontrakannya tidak dibayar Pak. Maksudnya Yang waktu terakhir itu kenapa diusir? Katanya kontrakannya nggak dibayar. yang mana tuh? Ya, saya sih tapi ini bayar, cuman nggak tahu itu kronologinya kurang tahu. Saya dapat Dibayarin apa enggaknya, dikasih makan apa enggaknya kurang paham. Saya dapat info, ini sih udah ditanyakan ya, katanya yang waktu terakhir itu tidak dibayarkan Pak, makanya diusir. Yang di mana tuh? Yang terakhir di mana Pak? Terakhir katanya di mana kemarin? Coba Dari deh, sini juga. nanti Bapak boleh Kemarin cek. kemarin udah ngasih gopek Iya. buat kontrakan. Nanti Bapak boleh cek abis ini kenapa dia diusir. Katanya yang terakhir yang punya kontrakan Katanya dipulangin. tidak menerima uang Pak. Gitu. Yang terakhir ini kan? Yang terakhir. Terakhir ini kan? Iya. Itu kemarin minta sama saya ke rumah yang cowok ini. Minta uang kontrakan, saya kasih gopek katanya. Ya, Bapak mungkin nanti tanyakan lagi, sampai nggak uang dari Bapak itu? Kan Bapak nggak tahu. Sih, Nah, katanya duitnya dipulangin, katanya ributnya gitu. coba dulu Pak. Soalnya ini kan yang kita dengarkan seperti itu ya. Makanya ini kita mau mencari yang terbaik, itu bapaknya manusia, jangan digituin gitu ya. Karena orang tua itu kan kita nggak tahu namanya umur ya Pak gitu. Kenapa sih, apa salahnya sih dijaga, dirawat gitu loh Pak. Kalau emang anak udah nggak mampu ya diserahin aja ke pemerintah gitu, biar Kemarin pemerintah sempet yang saya rawat. mau ajuin nama yang nomor ketiga tuh, yang cewek, ditolak. Ya karena kan Yang buat panti asuhan kayak panti jompo gitu. Saya mau ngajuin ke ini deket apanya nih, katanya ditolak tuh. Tolak kenapa Pak? Katanya alasannya kenapa orang tuanya diserahin ke panti jompo gitu. kalau swasta sih pasti diterima sebenarnya Pak ya. Kalau swasta mah nggak ada alasan ya gitu. Yang penting anaknya mampu membayar bulanan. Tapi kalau misalnya emang pemerintah juga akan menanyakan kalau punya anak kenapa ditaruh di dinas sosial. Ya kan? Karena kan kemarin alasan kontrakan diusir dulu karena kebauan. Iyalah Pak, orang buang airnya di situ. Makanya
makanya kan yang ngurusinnya ini yang satu ini nggak becus gitu. Maksud saya ini orang tua lu loh, yang mendidik lu dari kecil sampai besar, tapi diginiin udah tuanya gitu. Maksud saya Ini anak saya mah tetap tiap bulan ngasih, Lagi di kampung tuh anak mengasih makan ngasih. Nggak dirawat sama bapak pak? jauh anaknya di Kan sini. saya juga anak jauh. Nggak dibawa gitu nggak? yang di depan rumahnya bukannya rumah anaknya? Iya rumah anak. Iya, anaknya kok nggak keluar? Itu kan udah murni nggak peduli gitu kan? Kayak lihat bapak ngobrol kayak peduli, kenapa nggak dibawa sama bapak gitu? Karena saya kan kontrakan sepetak, gitu, nggak gede. Kalau saya punya gede juga saya bawa gitu. Ya namanya kamar doang sepetak. Pak, mau tanya, ini yang di depan rumah yang bapak ya kursi roda ini kan rumah anaknya ya? Iya yang cewek yang nomor. Itu ada anaknya kan di dalam? Ada, Kok nggak keluar ya? masih kecil, Anaknya ada yang masih kecil, cucu mungkin. cucunya. Anaknya? Bukan cucu dari bapaknya. Itu kan rumahnya, rumah anaknya. Anaknya ada nggak di dalam pak? Kebetulan sih dia juga lagi ada masalah kemarin anaknya jatuh koma masuk rumah sakit gitu. Terus sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Terus kenapa ditaruh bapaknya di depan rumahnya dia kalau nggak ada orang ya pak? Ya namanya juga dia kan namanya kelabakan ngurusin anaknya gitu. Jadi ini anaknya koma. Maksud saya nih yang laki tolonglah dipantau atau diurus. Anak yang lain kenapa kalau misalnya emang nggak ada orang kenapa ditaruh di depan situ si kakeknya? Saya juga kurang paham sih. Riwonya ini harus panggil ini nih aparat. Karena kan ya kasihan aja saya ngeliatnya gitu pak. Dari pagi itu siang panasan, saya tadi video call masih nggak di situ, masih katanya. Terus dikasih makan sama warga kelaparan pak. Waalaikumsalam. Ini siapa? Saya waktu RT. Oh, Bapak. Iya. Oke. RT-nya lagi pulang kampung. Iya. Oh, Peter lagi pulang Iya, kampung. iya. Pak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya. Saya juga bekerja sama dengan lembaga hukum. Nah, ini saya dapat laporan mengenai ada seorang kakek yang notabene bapak punya 4 anak dengan kondisi ya ditelantarkan, gitu. Ini kan juga sampai heboh ya Pak sebenarnya, gitu. Kenapa heboh? Karena ya maaf, yang pertama sering dikasarin, terus kedua dikontrakan ditaruh begitu aja gitu, terus nggak dimandiin, nggak dikasih makan gitu loh, yang notabene tidak mendapatkan perhatian. Nah ini kan hitungannya, maaf mungkin Bapak sudah tahu ya, kalau ini kan hitungannya menelantarkan sama aja, dan itu kan ada pidananya Pak. Menelantarkan orang tua, menelantarkan anak itu kan semua ada pidananya. Nah ini kan nggak bisa didiamkan seperti ini Pak, makanya kita minta pertanggungjawaban anaknya seperti apa. Gitu, ini 4 anak loh Pak. Terus tadi saya juga dapat info dari warga di depan si kakeknya sering ditaruh di pos, katanya di mana-mana ditaruh sembarangan. Gitu. Jadi ini saya kasih penjelasan ya. Ya. Jadi setahu saya begini, yang di sini ini tinggal 1 anaknya laki. Nah, laki ini kan 1 pengangguran juga. Oke. Nah, betul memang dari kecil keluarga ini nih ya, si bapak ini dengan 4 anaknya dari kecil di sini, hidupnya di sini terus. Cuma karena udah berkeluarga, yang 3 bisa, tinggal 1 anaknya laki yang bujangan. Saya juga nggak terlalu menyalahkan anak laki ini nih, karena dia juga dia laki kan, laki bujangan, ini untuk hidup sendiri aja agak repot. Gitu. Sebetulnya kalau saya ngeliat dia, sebetulnya sih yang tadi dibilang sih nggak gitu-gitu amat sebetulnya, nggak gitu-gitu sampai dipukuli gitu, enggak. Cuma karena gini, kenapa jadi terlantar? Karena kontrakan banyak yang menolak satu. Kalau makan selalu dikasih makan, dikasih makan. Nah, kenapa kontrakan menolak? Karena kan gini, si bapaknya ini kan
dia namanya kondisi kayak gitu kadang-kadang suka BAB-nya sembarangan gitu kan. Jadi si anak juga kan nggak harus full di situ terus nemenin, dia juga harus cari makan gitu buat dia. Jadi dia kalau pagi misalnya di kontrakan ya udah dikasih makan dia keluar anaknya. Pak maaf saya potong. Ini kan konteks saya bilang ditelantarkan itu konteksnya ini kan saya tadi pantau sehari ini dari pagi, siang, sore, malam. Sampai sore ini ya gitu. Kakeknya masih ada di depan dan nggak dimasukin ke dalam rumah, dan itu pun sering terjadi seperti itu. Iya, maksudnya di dalam rumah rumah siapa itu persoalannya? Nah, ini kan rumah anaknya Pak, betul nggak? Yang di sini rumah anaknya? Bukan, nggak ada. Ini kakeknya ada di depan rumah siapa? Nggak ada rumah siapa, di jalanan. Nah, kan kayak gitu, itu katanya naruh anaknya. Ya, jadi kayak gini, anaknya juga nggak punya rumah di sini. Anak yang ngontrak? Enggak juga. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada kontrakan yang terima, baru 2 sampai sebulan keluar, diusir sampai ke kontrakan. Nah, kalau gitu kenapa nggak lapor PSM biar diurus sama dinas sosial Pak? Nah, gini, anaknya pernah ngurus. Ditolak? Tolak. Ya ditolak karena dia nggak mau. Anak kan? Bukan. Kalau buat saya udah biasa ngurus kayak gini Pak. Harusnya dia datang ke kecamatan. Pernah Mbak. Pernah. Terus? Bahkan dibantu RT, saya juga bantu. Cuma kecamatan malah nggak sehatin ya. Kan masih punya anak 3, kok nggak ada yang punya anak nih 4, kok nggak ada yang ngurusin sih, malah diserahkan ke negara gitu persoalannya. Kecamatan alasan gitu ya. Kemarin juga ada warga sini, masih ada tuh orangnya punya rumah, dia punya rumah malah. Kita urus sampai ke panti sosial. Terus balik lagi nggak betah. Udah. Baru pulang seminggu kan. Kondisinya sama. Kalau ini mama lebih parah, dia tinggal hidup sendiri, cuma punya rumah. Nah, kenapa terlantar? Karena sakit gula, tidak bisa jalan. Ya akhirnya cuma nyeret-nyeret doang, setiap hari kerjaannya cuma mengutin botol aqua kan. Nah, kita urus sampai ke panti sosial, diterima di panti sosial. Diurus nggak sampai sebulan dia nggak betah. Dibawa pulang lagi ke sama panti sosial, karena panti sosial pertimbangannya mungkin ya, karena punya rumah. Iya, ngerti. Punya rumah. Nah, kalau ini nggak punya rumah, hidupnya ya mungkin bertahun-tahun ini dari kontrakan. Masih sehat pun begitu. Nah, setelah anaknya yang perempuan ini nikah semua, udah pindah, masing-masing berkeluarga, tinggal satu anak yang bujangan di sini. Ya bujangan nganggur, kalau hidup buat dia sih gampang, tidur di mana aja kan. Nah, kan nggak gampang, apa aja dimakan. Nah, sekarang dia harus ngurusin bapaknya yang sakit. Dia aja ngontrak, mungkin buat dia sendiri agak susah ya. Nah, dia ngontrak, ini setahu saya nih, dia berkali-kali juga ngontraknya di sini, sekitar RT sini. Nah, nggak pernah sampai sebulan, pasti selalu diusir. Karena nggak bisa bayar? Enggak, bukan nggak bisa bayar, karena ya bapaknya sering teriak-teriak, BAB-nya sembarangan, gitu. Nah kan makanya saya bilang, anaknya yang bujangan kan nggak mungkin full urusin bapaknya, nemenin di rumah. Nah, kadang-kadang dia harus keluar juga kan, cari duit, makan, apa segala macam. Nah, ya kondisinya sih seperti itu. Nggak pernah dimandiin juga ya Pak? Ya, kayak kalau belakangan ini memang gitu, kayaknya anaknya udah klimaks ya, kesel. Tadi saya nyium aromanya. Anaknya ada. Tadi saya ajak kesini nggak mau. Kayaknya dia memang udah siap di Ambon. Dari puncak kekesalan kayaknya anaknya. Dari mana Bu? Saya Dawis di sini Pak. Tadi juga udah ngobrol sama anaknya juga kan Opi ya. Kenal. Iya, kenal. Ingat. Ya, tuh. Anaknya tadi bilang apa Pak? Aku sih tadi udah ngobrol kan Opi. Kami Dawis RT 12 ya. Dia sih nggak bisa datang sini karena emang nggak tega katanya lihat bapaknya. Nggak tega Tadi lihat saya bapak? maksudnya sedih gitu loh. Jadi saya bilang terus bagaimana keputusannya daripada nanti bapak kayak gitu kasihan gitu kan. Nah, tapi Mama Rehan nanti boleh dibesuk nggak? Dia bilang gitu, dijenguk gitu dia bilang. Ya nanti Mama Rehan tanya dulu sama kanopinya gitu kan. Terus misalkan sewaktu-waktu dia mampu jemput lagi bapaknya boleh nggak, kata dia gitu. Kata si Ambonnya nih tadi bilang. Anaknya kok nggak kesini Bu? Nggak mau. Anaknya banyak, tapi pada kemana sih Ngot? Pindah. Pada Masih Ambon nyerahin doang, gimana sih Kanopi? tinggal anak lelakinya tuh Enggak yang Ambon doang. perempuan maksudnya ya, yang Saya nggak perempuannya, tahu pindah kemana. yang perempuannya pada
nggak Ya mau udah ngurusin gitu berkeluarga kan, masing-masing lah. nggak mau pada ngurusin. Tinggal ini yang lelaki sebenarnya sayang banget, tapi karena keadaan dianya gitu loh, kondisi dianya memang belum bekerja, nggak punya tempat tinggal, jadi bingung juga mau ngurusinnya gitu. Yang lain kakak-kakaknya pada angkat tangan, jadi cuma ngontrakin doang. Tapi kan di kontrakan udah berapa kali kontrakan ya, jadi usirin terus gitu. Emang nggak bisa bayar juga. Bisa bayar udah keadaan juga, keadaan kan Nggak bisa bayar, kondisi Teh. dia. Bisa bayar emang nggak bisa bayar lagi tapi beberapa bulan. Iya, nggak ada yang bayar. bilang nggak bayar. Iya. Kalau kakaknya ini bukan nggak bisa bayar. Kalau yang kemarin terakhir bukan nggak bisa bayar karena dia di sana kan memang nggak ada yang ngurusin loh kan, Iya. Opi. Jadi BAB-nya Sembarangan, iya. jadi tetangga sebelah-sebelahnya risih atau terganggu, jadi dia diusir lagi Iya. seperti itu kan. Sampai kan kita dengar kan sampai ditaruh di pos ini ya, apa namanya, Ini di pos. pos. Iya, kayak gitu jadinya. Makanya tadi Bon, emang Bon sayang sama bapak, tahu gitu. Tapi kan apa ya, nggak mungkin kayak gitu keadaan bapak kan, gitu nggak ada yang rawat gitu kan. Jadi bau kayak gitu, BAB di situ, pipis di situ gitu kan. Ya udahlah, daripada misalkan terlantar seperti itu kan, waktu itu istilahnya mau merawat gitu saya bilang. Kalau maaf ya Bu, ini kan konteksnya kan masih punya keluarga ya Bu. Saya selalu jelaskan bahwa kalau punya keluarga kita tidak bisa mengambil alih gitu, karena tetap tanggung jawab keluarga sesuai dengan undang-undang. Fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara. Nah, ini konteksnya saya dengar anaknya 4 ya Bu ya, masih pada sehat-sehat, masih muda, ya. Apapun keadaannya, mereka punya fisik yang lengkap untuk bekerja. Setuju ya? Gitu. Dan untuk saya pribadi, sebenarnya saya tetap berharap masih dirawat sama anaknya. Tapi kalau sekali lagi anaknya tidak mampu dan tidak bersedia untuk merawat bapaknya, ya dilaporkan ke dinas sosial, dilaporkan ke PSM. Kalau saya, setahu saya Jakartanya udah bagus banget Bu. Jadi tinggal lapor aja ke kecamatan, anaknya menyerahkan hitam di atas putih, tanda tangan semuanya menyerahkan ke pemerintah, itu bisa. Tapi Jadi coba. Udah kan Opi, kemarin udah dia ngurusin ke ini nanti kita bantu kalau mau. Ini nanti kita bantu satu lagi. juga mau. Ke dinsos juga, tapi kalau saya yang merawat saya nggak bisa Bu, gitu. Ya karena ya itu yang tadi saya jelaskan itu Pak. Iya, makanya dia kan tadi dia Tapi udah kalau- bilang kan. Dia udah pernah udah sekali kalau masalah coba selain di negara, cuma ditolak. Alasannya sama betul, karena masih punya keluarga. Nggak boleh. Nah. Karena kayak si Om John kalau misalnya apa namanya ada keluarganya itu nggak bisa. Oke. Nah ini maksudnya gini loh Pak, ini kan Bapak nanti saya minta nomor telepon PSM-nya Pak. Ya. Dari PSM nanti saya hubungi P3S. Nah dari P3S biasa didirect Pak nanti seperti apanya. Nah nanti kita jelaskan juga bahwa ya emang kondisinya seperti ini. Tetapi satu ya Pak, kalau sudah diserahkan ke negara, kalau di Jakarta itu tidak bisa dijenguk loh Bu. Udah diikhlaskan seumur hidup. Jadi mau bapaknya kenapa itu udah putus. Dia nggak punya keluarga. ya. Betul. Jadi kenapa harus ada hitam di atas putih? Jadi kalau ada apa-apa sama kakeknya itu tidak bisa menuntut negara. Gitu. Jadi apapun yang terjadi sudah diikhlaskan. Masalah yang ini nih, karena tadi kan kalian belum tahu kan, karena baru nemuin si Ambonnya. Nah Ambonnya kan taunya tadi yang merawat kakak gitu kan, saya juga belum tahu. Nah saya bilang kalau yang merawat Kanopi mah mungkin Bon nanti kalau Ambon udah mampu, mungkin diambil lagi boleh. Saya bilang kayak gitu. Makanya dia bilang tapi boleh ya Marian kalau nanti misalkan Ambon udah punya uang atau apa gitu, Ambon bawa lagi. Ya nggak tahu, nanti saya omong dulu, saya bilang gitu. Saya juga belum ketemu, saya bilang. Soalnya ini 4 anak loh Bu, 4 anak konteksnya pada sehat walafiat. Beda halnya kalau 4 anak maaf ya ada berkebutuhan khusus gitu, terus ODGJ gitu atau apa, saya ambil langsung Bu, Iya. udah nggak usah pakai permisi lagi Justru gitu. warga sini juga prihatin ya gitu. Anaknya 4 sehat Betul, semua. itu Pak. Ya negara juga kalau tahu mana mau sih. Nah Iya, itu. Itu mana mau. Sehat mas badan itu. Betul itu. Tadi kan saya juga dengarkan sangat disayangkan sekali. Ya maksudnya bapaknya juga berjuang waktu itu anaknya ya Pak, sampai sebesar itu kan juga perjuangan seorang ayah gitu loh maksudnya saya. Apapun yang mungkin masa lalu bapaknya kita nggak pernah tahu ya Pak, tapi tetap dia
butuh kasih sayang seorang anak sebenarnya. Kenapa Bapak di jalan? Ya. Hah? Gak apa-apa? Ya. Gak apa-apa? Kenapa Bapak di jalan? Hah? Dia nanti dimasukin, tapi mandi dulu ya. Ya. Mau mandi, mau dipotong rambutnya. Ya. Ya. Udah makan belum? Belum. Belum makan. Terakhir Senin Pak, kita kasih waktu ya. Leni kabarin saya ya, kompromin dulu sama Ambon, sama Wawa dan Casey. Tadi saya bilang begini sama Ambon, Bon, lo misalnya gini, lo nggak mau dibawa ke bakti sosial, terus keadaannya masih begini bagaimana? Tadi Mbak Novi sudah sempat bilang, kalau lo masih mempelataran gini, lo bisa dituntut. Ada pidananya Bu.